Baik sobat, kita akan lanjutkan lebih dalam lagi tentang sejarah dan juga leluhur yang ada di Gua Belanda ini bersama guru saya dan juga di channelnya Pangeran Jagat Langit. Sahabat dari Pangeran Jagat Langit, kita akan melakukan proses mediumisasi untuk membuktikan dan menguak fenomena yang berada di sini. Semoga atas izin Allah kita diberikan kemudahan. Tapi sebelum kita mulai mediumisasi ini, ada baiknya kita coba mengirimkan Fatihah untuk yang ada di sini dulu ya. Kita membaca doa, berdoa agar semoga kita dikasih kelancaran dan kemudahan. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, kita akan menguak membuktikan ada sosok apa yang sudah masuk tubuh mediator kita ya. Assalamualaikum. Mohon maaf, kalau saya boleh tahu, saya bicara dengan siapa ini? Maaf, bisa Anda kita bicara, maksudnya karena saya datang ke sini selain silaturahmi untuk juga sudah mengetahui sejarah di sini. Maaf, apa Anda bagian dari yang ada di sini? Iya. Kenapa? Tenang. Bisa Anda duduk tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya bicara dengan siapa ini? Salah satu pasukan di sini. Anda ini dari golongan apa ini? Oh, baik. Ya. Silakan. Sahabat-sahabat, ternyata ini sosok gaib ini, beliau juga sosok aslinya wujud harimau. Ya. Kalau saya boleh tahu, nama Anda ini siapa ini? Kenapa? Kenapa? Oh, beliau tidak mau menyebutkan namanya karena kekhawatiran disalahgunakan. Kalau saya boleh tahu, Anda sudah berapa lama berada di sini? Apa maksudnya? Oh, sebelum tempat ini ada, Anda sudah berada di sini ya? Baik. Terus tugas Anda di sini ini apa ini? Menjaga tempat ini. Baik. Saya ingin bertanya tentang tempat ini. Mudah-mudahan Anda bisa menjelaskan ya. Kalau saya boleh tahu, katanya tempat ini dulu dibangun oleh orang-orang Belanda. Ya. Walaupun di beberapa tahun kemudian berubah fungsi dari asal dibuat ini hingga menjadi persembunyian dan berubah alih ditempati oleh dari golongan orang-orang Jepang seperti itu. Lalu mohon maaf, apa yang Anda ketahui tentang tempat ini? Mungkin Anda bisa cerita tentang tempat ini, atau ada siapa saja yang ada di sini selain Anda? Siapa kalau saya boleh tahu? Oh, Tuhan Anda. Kalau saya boleh tahu, siapa nama Tuhan Anda itu?
Baik. Beliau ya namanya Yang Jaya Sukma Biraga ya. Baik. Begini, mohon maaf ini selain yang berkaitan dengan pembangunan atau fungsi tempat ini, konon di masyarakat sini katanya ada sesuatu ucapan atau kata-kata yang disakralkan yang dilarang apabila mengucapkan kata-kata itu. Apa betul itu? Ya, apa betul ada satu kata-kata yang dilarang diucapkan di sini? Ya, sebetulnya kenapa? Oh, tidak ada sebetulnya ya. Terus, kenapa kok bisa jadi yang berkembang di masyarakat bahwa apabila mengucapkan kata-kata itu jadi ada satu kejadian itu kenapa? Oh, artinya jadi ucapan yang disakralkan yang dilarang itu karena berkaitan dengan nama beliau. Artinya tidak sopan kalau mengucapkan kata-kata itu ya. Maka terus begini, sehingga kalau ada orang yang mengucapkan itu terus terjadi sesuatu itu kenapa? Yang marah itu sebetulnya siapa? Beliau yang tidak suka atau mungkin yang mendampingi atau menjaga ini yang tidak senang apabila ada orang yang mengucapkan kata-kata yang berkaitan sama dengan nama beliau itu. Mereka Ya. seolah-olah Baik. Jadi sebenarnya bukan karena kata-kata itu yang membuat jadi ada kejadian-kejadian, tapi karena ucapan itu seakan-akan tidak menghargai ataupun tidak menghormati beliau gitu sebenarnya ya. sosok-sosok lain Dan ada sosok-sosok lain. memanfaatkan Ada sosok lain yang memanfaatkan apabila orang mengucapkan nama itu seakan-akan beliau yang marah padahal beliau tidak. Sosok itulah. Oh, begitu. seakan-akan mereka Oh, seperti itu. seharusnya tempat ini Heeh. dipakai buat ngaji dalam arti Iya. Jadi artinya ternyata fenomena ucapan-ucapan salah satu kata-kata yang dilarang di sini itu beliau sendiri memang nama beliau ataupun yang menunggu tempat ini pimpinan beliau itu yang bernama Yang Jaya Sukma itu ya Biraga itu karena ucapan itu berkaitan dengan nama beliau. Tetapi apabila orang mengucapkan kata-kata itu dimanfaatkan oleh gaib atau jin-jin yang tidak bertanggung jawab sehingga seakan-akan ucapan itu menjadikan tempat ini jadi menakutkan, menyeramkan gitu ya. Nah, apa? mereka mengucapkan Ya. kebakaran terjadi apa-apa Kalau mengucapnya di dalam gua sini itu tidak akan terjadi apa-apa. Ucapan kata-kata itu. Berarti kalau saya mengucapkan itu tidak ada masalah. Oh, baik. Jadi sahabat-sahabat, fenomena yang terjadi ada satu kata yaitu ucapan lada gitu ya. Yang apabila diucapkan terjadi sesuatu katanya. Tuhan Ya. Oh ya, silakan. Ada sosok lain yang akan masuk. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Damang, alhamdulillah, punten. Ya, saya bicara jeung sahayeun atau dengan siapa ini? Oh, punten apa ya Aki Sukma ya? Oh, ternyata beliaulah
sesepuh atau yang ada di sini, penunggu di sini asli yang Sukma atau yang Jaya Sukma di Lagan ya. Baik, yang punten, ya sencana maaf yang ya, yang Sukma, saya manggil yang Sukma aja ya. Iya yang Sukma punten kalau saya datang ke sini mengganggu ketenangan Eyang ya. Bunga, alhamdulillah. Toslila. Oh toslila, naon maksudnya yang? Oh yang toslila nungguan saha? Oh pangersa, lu kunaon yang bunga, kunaon maksudnya? Naon eta maksudnya yang? Oh tisun. Oh gitu yang. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Oh batu runggul KB-nya. Alhamdulillah beliau ngakunya senang dengan kita atau kami datang ke sini katanya dan sudah lama ditunggu-tunggu. Saya juga tidak tahu nih kenapa beliau senangnya. Mungkin yang punten bisa cerita tentang tempat ieu nu yang nyaho kumaha ta yang? Punten. Oh mau cukup sampai dope. Artinya kalau diceritakan gak bakal cukup sehari 2 hari. Nah, terus naon mungkin nu intina yang? Oh. Oh jadi gitu. Oh gitu. Oh begitu. Jadi sahabat-sahabat beliau ini sebenarnya senang harusnya tempat ini diaktifkan, difungsikan dengan baik dan kalau bisa digunakan aktivitas ibadah atau kebaikan. Salah satunya digunakan untuk tafakur, memahami rahasia-rahasia kebesaran Allah di tempat ini. Kedua juga untuk bisa kita merenung tentang kejadian-kejadian yang terjadi di sini yang ya. Terus punten yang kayaknya di dieta pernah juga maaf tapi ada beberapa orang yang menyalahgunakan tempat ini yang apa benar itu yang biasanya kumaha naon bae nu dilakukan tah jalmi-jalmi dia nu itu sesuai jeung maksudna maunya yang itu seperti apa itu yang jelma-jelma nu kumaha sok aya di dieu teh aya naon bae oh sok aya nu minta urusan keduniaan di dieu oh loba terus naon deui yang oh orang Sunda kene nu menta-menta gitu yang ya orang di asli oh nu ti luar juga aya terus selain eta selain nu menta-menta keduniaan tak naon deui yang nu dilakukan atau artinya nu pernah ka dieu ta yang oh menta-menta kesaktian gitu keilmuan yang oh gitu oh di gua nu pangluhurna oh kaditunya jadi loba nu nyiar kesaktian eta di ditu gitu atau ibaratna tapalah gitu ya yangnya oh gitu semedi gitunya terus sok menang naon atau menang sesuatu tak kumaha eta amun di ditu teh yang oh yang mah diantep bae dibiarkeun bae oh dibiarena di luar tiliguan gua ieu berarti sok sebenarnya amun aya jalmi-jalmi nu mengakui cenah yang nomor mereka lain eyang gitu artinya makhluk-makhluk nu lain yang nomor nya oh baik ya terus yang punten naon deui mungkin kejadian-kejadian mungkin nu simpel lah nu singkat sebenarnya tentang tempat ieu cenah punten yang di tempat ieu atau tempat ini selain aya kejadian nu cenah aya nu kerja paksa bahkan aya nu sampai loba nu tinggal di dia gitu yang eta nu bener kumaha eta yang bener eta yangnya oh lain hakna
bisa kok. Bisa. Mau ngejaga terus tempat iya yang ya. Jadi punten yang jadi intinya kia yang mungkin ayah pesan khususnya jeng dulu di dia ataupun lain-lain nu boga tujuan ka dia nu lantan mungkin yang boga pesan jeng nu supaya kumaha gitu yang pesan yang maksudnya tempat ini diaktifkan, difungsikan kembali gitu ya, yang selama itu jeng kebaikan gitu yangnya. Jadi andaikan ada orang-orang kesini jangan cuma mencari ilmu atau meminta kekayaan, tapi seharusnya jadikan tempat ini untuk tafakur, lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu yangnya, selain mengkaji diri kitanya yangnya. Oh gitu. Oh nggak bakal bagus sebetulnya kalau tujuannya hanya seperti itu gitu yangnya. Nah, nanti yang jadi beliau hanya malah kepinginnya andaikan masuk ke sini coba apa kita mengirimkan doa kepada korin-korin atau orang-orang yang dulu pernah meninggal di sini, mungkin itu yang lebih baik yang ya daripada kita meminta kekayaan ataupun mencari kekuatan bahkan benda-benda pusaka di sini gitu yang ya. Baik. Alhamdulillah, jadi mungkin ada yang nurek disampaikan terus eta yangnya. Baik, tunuhun yang punten misi kedatangan saya mengganggu ya kan, saya hanya pengen tahu baik gitu yangnya gitu nuhun. Alhamdulillah yang tunuhun yangnya. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, baru saja kita melakukan proses mediumisasi dan ada dua sosok makhluk. Yang pertama sosok dari perwujudan harimau, ternyata beliau adalah salah satu juga yang menjaga tempat ini. Dan yang kedua ada satu sosok, beliaulah yang dituakan ataupun pimpinan di sini yang bernama yang Jaya Sukma di Raga, tapi nama itu sering karena susah makanya dibilang yang Sukma Jaya Dilaga atau Dilada. Ternyata dari pengakuan beliau bahwa ucapan lada itu untuk beliau sendiri sebenarnya tidak ada masalah, tetapi karena di sini banyak juga makhluk-makhluk gaib yang lain dan memanfaatkan apabila kita mengucapkan kata-kata itu atau kalimat itu, maka dimanfaatkan oleh beliau sehingga ada fenomena yang terjadi, suara-suara, kejadian-kejadian, hingga cara makhluk itu agar tempat ini menjadi menakutkan, menyeramkan, sehingga orang-orang yang mau datang ke sini takut dan mengkultuskan kalimat atau kata-kata itu. Tapi pengakuan beliau sebenarnya tidak ada masalah kita mengucapkan kalimat itu. Dan yang kedua, jangan pernah kita merasa bahwa di tempat ini kita tidak berlaku sopan sehingga dengan bahasa menantang ataupun pengen mengejek di sini. Artinya kita sesama makhluk Allah juga harus saling menjaga, dan beliau alhamdulillah senang dengan hadirnya kita di sini karena kita juga sebelum masuk kita doakan juga untuk orang-orang yang pernah meninggal di tempat ini. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, ternyata di tempat ini juga pengakuan beliau sering digunakan untuk beberapa kegiatan atau aktivitas ritual. Ada orang-orang yang mencari kekayaan, berharap kekayaan dengan cara singkat dengan bertapa di sini. Dan selain juga ada orang-orang yang mencari kekuatan keilmuan biar hebat atau bersakti. Di sini juga ada. Ternyata beliau sebetulnya tidak suka.
bahkan diberikan oleh beliau. Tetapi ada beberapa makhluk di sini yang memanfaatkan niat mereka itu sehingga beliau itulah yang memberi. Ternyata yang sukma sendiri tidak pernah memberikan itu. Bahkan beliau tidak suka kalau orang datang ke sini hanya untuk mencari kekayaan, apalagi mencari kekuatan dan kesaktian. Beliau inginkan tempat ini diaktifkan, difungsikan pada umumnya, dan andaikan kita datang ke sini untuk bisa bertafakur, berdoa di sini agar tempat ini juga dijaga kelestariannya bisa lebih manfaat. Ya, sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, ingat, jangan pernah kita mencari kekayaan dengan jalan yang batil, yang tidak diridhoi oleh Allah, apalagi mengharapkan kekayaan dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Karena ini semua juga makhluk Allah, mereka juga tidak akan bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kecuali semua atas izin Allah. Bersahabat, mari khususnya saudara kita yang berada di Dago, yang berkaitan ataupun dekat di Gua Belanda ini, jadikan tempat ini aktifkan, dan mudah-mudahan tempat ini bisa menjadikan kemaslahatan orang-orang yang di luar sana bisa berusaha mencari rezekinya dengan orang-orang yang datang ke sini. Tapi ingat, jangan pernah takut dengan sesuatu, apalagi meyakini bahwa satu ucapan bisa mencelakakan kita, karena segala sesuatu itu atas izin Allah. Selama kita niat hati yang baik di sini untuk kita bersilaturahmi ataupun bertafakur dan yakinkan kepada Allah, insya kita akan selamat di tempat ini. Apalagi kita mendoakan. Sahabat, kita juga akan melihat beberapa tempat di sini. Ingat, siapapun yang berada ataupun yang datang ke sini, bukan berarti kita meremehkan ucapan itu. Selama niatnya kita bukan mengejek atau mempermainkan gaya di sini, semua tidak akan ada masalah. Tetapi kalau tuh ada sesuatu yang terjadi, itu karena tipu daya gaib atau makhluk-makhluk yang berada di sini. Yakin tetap kepada Allah, karena cuma Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.